Apakah ada kemungkinan Nasdem yang ke kubu Gerindra? Ada kemungkinan. Ibu Mega gimana dealnya sama Pak Prabowo? Dan- Kan dulu udah dilanggar PPPM P3. Pimpinan P3M. Pemuda ya kan. P3M. Iya. Kayaknya agak kagak sense sekarang Gerindra sama P3 ya. Hah? Itu bersuujon namanya. Enggak suujon. Bang. Itu berburuk sangka. Enggak selalu begitu. Bang, kita buka-bukaan di sini, Bang. Kopi. Halo para maling. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di konten terbaik di Republik Indonesia. Harus yang mengalahkan apa? Mengalahkan yang janganlah itu Sport 77 aja. itu dia. Apa mau sekalian gitu ya, biar menjadi persona. Oke, hari ini kita sudah kedatangan yang banyak dibusuhi di tahun 2014. 2014. 2019. Dimusuhi siapa gua, Mat? Dimusuhi rakyat dulu. Enak aja lu dimusuhi rakyat. Dimusuhi mayoritas. Oh, Kan mayoritas yang menang. Oh gitu. Iya dong. Yang jelas kan cuma dua Ya, calon dia menang. manusia itu ya pasti ada dicintai, ada yang dibenci. Oh, itu iya, manusia. iya. Mamat juga ada yang mencintai, Betul. ada juga yang membenci. Bedanya Mamat sekarang nggak ada yang mencintai. Wah, banyak yang mencintai saya. Jomblo. Saya- banyak yang itu mencintai kan saya. mencintai palsu. Saya Kalau- jomblo karena nolak. Oh gitu. Iya. No, gua gak yakin. Kameramen tuh ngeledek ya, gak yakin. Kok apa kameramen? Nanti ku balik kamera ke kau orang kaget nih. Gak percaya. Gak percaya. Sudah bersama kita Bang Daniel Simanjuntak. Luar biasa. Makasih. Luar biasa. Di sini sebutannya para maling, Bang. Oh iya. Pecinta acara Mamat Keliling. Oh, Mamat Keliling. Para maling. Ini di Gerindra sendiri para maling ada berapa banyak? Ini pertanyaannya ini jadi apa? Repot. Nggak ada. Gerindra berapa? orang baik semuanya. Wah, terakhir kan KKP kan Gerindra. Tapi nggak tahu kalau di dalam sana nonton maling kan berarti para maling kan? Oh gitu. Maksudnya Oh tuh ini para acara maling ini, gitu. ya. Acaranya maling. Acara ini. Yang bahasamu ini bahaya ya. Bahaya. Ini kalau dipotong gitu kan jadi viral kan maling. Ya viral jawaban abang, Viral. saya kan host doang, Bang. Kacau nih, kacau. Bang, abang di Gerindra berarti ya aktif sebagai kader partai. Ya, saya di Gerindra. Ya. Jadi sejak pasca Pilpres 2019 Ya. Pak Prabowo ajak saya masuk ke Gerindra dan sejak 2020 saya aktif di Gerindra sampai sekarang. Sampai dulu kenapa berarti waktu jadi jubir, Koordinator juru bicara. koordinator juru bicara itu belum dong? Belum. kader. Terus Saya kok kan bisa? ASN, gua ASN Mat dulu. Oh, dulu Saya ASN. dosen di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Oke. dan itu universitas negeri kan. Kemudian saya ASN di situ. Karena ASN itu harus netral, maka ketika saya diminta jadi koordinator jubir, ya gua resign, Resign, ya. berhenti dan kemudian full jadi koordinator jubir pada Belum saat terpikirkan itu. untuk masuk di partainya. Belum. Kan waktu itu saya masih non partisan. Ya. Oh iya. Pasca Pilpres baru saya pikir pilih-pilih akhirnya saya Wah, masih pakai kata pilih-pilih. Oh iya dong. Ya kan udah Harus. juru bicara. Yang terbaik menurut saya ya Pak Prabowo dan Gerindra kira-kira Oh, gitu. terus siapa yang ajak tiba-tiba jadi juru bicara dari seorang dosen menjadi juru bicara ini siapa yang ajak? Dulu di awal Pilpres tuh Pak Prabowo dan Bang Sandi ya yang ajak ke termasuk dari teman-teman PAN juga pada saat itu ajak. Ya Bang Jul, Mas Edi juga ajak jadi. Dan dari PKS Pak Hidayat Nur Wahid. Jadi karena saya dulu banyak berkawan dengan lintas partai. Jadi, kemudian ketika jelang Pilpres saya diajak untuk jadi koordinator juru bicara. Jadi menghimpun teman-teman juru bicara Pak Prabowo dan Bang Sandi pada saat itu. Tapi di 2019 kan abang juru bicara. 2014 ASN berarti ya? Gua ASN 2014, dosen. Netral. Netral. Tidak Bahkan memilih terus Prabowo terang atau Jokowi. Enggak. Saya enggak pernah
berafiliasi ke partai manapun dan tidak pernah ikut pilpres. Jadi saya kelompok penyeimbang sejak dulu, kan aktivis civil society dengan teman-teman di gerakan anti korupsi dan macam-macam. Saya aktif di kampus dan aktif di Pemuda Muhammadiyah. Iya, ini mantan ketua Umum Pemuda Muhammadiyah. Pemuda Muhammadiyah. 2014, 2018. 2014, iya Muhammadiyah sistem kerjanya 4 tahun ya? Iya, kalau pemuda 4 tahun, 4 tahun kalau iya. Muhammadiyah 5 tahun. Iya, yang senior ya, Iya, senior kita sebutnya, ayahanda. Betul, Ayahanda. Kalau gua masih Ananda. Ananda, ya. Tapi Dinda Kanda juga nggak? Oh iya, ke siapa? HMI nggak dulu? Oh, iya. Dinda Kanda atau IMM? IMM ya Dinda Kanda juga. Dinda Kanda juga ya? Kalau pemuda ya Pemuda Muhammadiyah, Pemuda Dahnil, Pemuda Mamat, nah kira-kira gitu. Iya. Berarti apa? Pemuda sebutannya Kalau apa? lu pemuda, Mat? Enggak. Oh enggak. Saya Bukan, enggak. maksudnya lu masih pemuda. Sekarang ini? Sekarang. Masih dong, belum ada buku nikah, Bang. Oke. Masih pemuda, Bang. Masih imut. masih. Saya pemuda, tapi tidak memilih mau jadi pemuda Muhammadiyah, NU atau gitu apa enggak. ya, Saya netral aja. Maksudnya emang kalau pemuda Muhammadiyah nggak netral? Bukan, iya berarti kan memihak Muhammadiyah, Memihak akhirnya tunduk kepada peraturan, dasar-dasar dari kemuhammadiyahan kan. Oh gitu ya. Iya dong, Itu berarti pasti. kan tidak netral dong. Kalau di NU ya tunduk pada dasar-dasarnya NU. Nggak, sama-sama Islam kok. Ya makanya saya fundamentalis saja. Dia tunduk pada ajaran Islam. Ah, Saya gitu tunduk ya. pada Al-Quran, janganlah engkau terpecah belah. Nah, itu nggak pecah belah, Mas. Keliru kalau ada Muhammadiyah, ada NU pecah belah, enggak. Di atas Justru ngomong gitu. ini, Mat, ini cara untuk memilih kendaraan. Jadi Muhammadiyah dan NU itu kayak kita milih, lu suka mobil apa? Nah, mobil Kijang kah misalnya, apakah modelnya apa, ya sudah. Tujuannya sama, jalannya sama. Ini masalah kendaraan saja. Lo nyaman pakai ini atau nyaman pakai itu. Jadi ya memang orang Saya Islam nyaman, itu harus berorganisasi katanya. Saya nyaman memakai Al-Quran dan Sunnah. Oh, iya, Udah dua-duanya Al-Quran dan Sunnah. Iya, udah cukup. Udah makanya. Jadi kita debat masalah itu jadi sekarang ya. Jadi bikin 3 lagi. Iya bagus, nggak apa-apa. Ada kendaraan yang baru lagi itu bagus gitu. Jadi memang orang Islam itu harus berhimpun kira-kira gitu. Berhimpun pada satu kan? Iya, Ukhuwah kan? Iya, macam-macam. bukan Perbedaan dua corong. Islam itu, Mat. Bang, di fikih atas aja. ngomong gitu, teman saya ada yang nggak nikah gara-gara Apa tuh? ini Nah, NU karena Muhammadiyah. dia salah memahami Islam, salah memahami fikihnya. Ya makanya itu, artinya karena ada begini sehingga orang di bawah itu salah memahami. Ah, itulah fungsinya belajar dan membaca. Iya, itulah tugas Muhammadiyah. tugasnya dan NU. Mamat juga. Iya, gitu loh. saya udah. Makanya saya memilih tidak. Hah? Nggak apa-apa, milih tidak juga nggak apa-apa. Nah, tidak itu juga nggak netral dia. Tidak itu artinya kamu kelompok baru, yaitu kelompok tidak itu tadi. Lah, kok kelompok baru? Bang Rasulullah apa itu? Topinya Bang Mamat Bang balikin. Mamat Iya. balikin ke belakang. Oh. Ya, ini. Bang. Oke, berarti 2014 itu sama sekali tidak berkecimpung di politik, Saya hanya tidak menjadi berpolitik. ketua Dosen. PP Muhammadiyah, Iya. dosen, kemudian menjadi aktivis lah ya di kampus ya. Saya juga pernah jadi Presiden Religion for Peace Youth Interfaith Network. Apa tuh? Ngapain? Pemuda lintas agama Asia and Pasifik. Jadi tugas saya pada saat itu menghimpun anak-anak muda dunia untuk melakukan dialog lintas agama. Jadi saya presidennya di Asia and Pasifik. Di World Interfaith Network-nya saya wakil presidennya. Jadi saya banyak terlibat dalam dialog-dialog lintas agama gitu di Asia and Pasifik dan dunia pada saat itu. Periode 2014 dan 2018 juga bersamaan ketika saya jadi ketua umum Pemuda Muhammadiyah. PP Pimpinan Pusat Pimpin- Pemuda oh, Muhammadiyah. iya. PPPM. PPPM P3. Pimpinan Pusat P3M. Pemuda ya kan. P3M. Iya. Kayaknya agak kagak sensi sekarang Gerindra sama P3 ya. Hah? enggak. Kok pas dengar P3 langsung ketawa? Gini Mat, kalau Gerindra itu Pak Prabowo itu terbuka dengan siapapun. Kita enggak senangnya terbuka kenapa untuk orang bergabung bukan orang di dalam ke P3-nya kan? Sama, kita enggak ada masalah. Pak Prabowo selalu bilang ya siapapun boleh in, boleh out, nggak ada masalah. Pak Prabowo tuh orang yang asik-asik aja kok, Mat. Jadi kenapa saya pilih bergabung dengan Gerindra, kemudian nyaman bersama Pak Prabowo? Pertama Pak Prabowo
orang yang terbuka dengan diskursus. Pak Prabowo itu pembaca buku, dan tentu basis saya adalah akademisi, saya juga suka baca buku, dan kemudian Pak Prabowo terbuka dengan dialog, jadi dan welcoming with the others. Nah, itu yang paling penting. Nah, masalah kan kalau kita nih sekarang politik kita kadang-kadang anak-anak muda ini, saya sering gunakan istilah kurang ngopi. Kurang ngopi, tegur sapa. Jadi saya kan anak Medan, Mas. Jadi saya itu bikin 3 tataran percakapan dunia sekarang di Indonesia. Kualitas percakapan saya nyebutnya. Pertama, kualitas yang paling tinggi saya sebut itu cakap-cakap. Nah, ini saya kategorikan sebagai cakap-cakap. Cakap-cakap itu adalah perbincangan yang punya referensi. Kemudian punya output, punya benefit gitu. Itu percakapan namanya. Cakap-cakap kalau kata anak Medan. Level yang kedua, yang level di bawah cakap-cakap itu saya sebut sebagai kombur. Orang anak Medan tahu tuh kombur. Kombur kumpul begini, kita waste time, buang waktu. Pokoknya membunuh waktu aja, nggak ada manfaatnya sama sekali. Gosip, gibah kalau bahasa agama. Biasanya habis tarawih ke sahur tuh. Ya, kombur cakap-cakap nggak ada manfaat. Nah, ketiga itu namanya ulo-ulo. Ulo-ulo itu kita kumpul di sini, ada 4 orang, lo ngobrol dengan gua misalnya tujuannya mau bohongin gua cakap dengan lo mau bohongin lo. Jadi saling tipu nih. Orang kumpul ulo-ulo itu. Ulo-ulo itu bohong-bohongan. Iya. Jadi ini saling membohongi. Kalau anak Medan bilang saling olah mengolah. Ya, jadi percakapan, kombur-kombur, ulo-ulo. Nah, sekarang itu percakapan partai kita itu level mana, Bang? Ulo-ulo. Emang jago nih Mamat. Partai level ulok-ulok apa? Ada yang percakapan, ada yang kombur-kombur, ada yang ulo-ulo. Nah, ini ya pasti gitu. Presentasinya sama tuh. Sayangnya dunia maya kita segala macam itu banyak yang kombur-kombur, ulo-ulo. Kurang percakapan nih. Percakapan itu coba cek. Tadi gue cek dengan tim lo. Apa tuh? Acara Mamat ini dengan acara yang receh-receh, mana yang lebih tinggi peminatnya? Receh-receh. Nah, itu dia. Itu menunjukkan memang minat baca, minat rakyat kita terhadap ilmu pengetahuan, terhadap informasi yang bermanfaat, itu masih rendah. Tapi saya tidak salahkan rakyat juga, Pak. Enggak, memang enggak. Kita enggak nyaranin siapa-siapa. Bahasa orang-orang yang dicakap-cakap ini itu ketinggian untuk dimaknai rakyat. Makanya acara lu penting sebenarnya, ya kan? Makanya panggil. Ini gua ngiklanin acara lu loh, Mat. Iya. Ngiklanin di YouTube kita sendiri. Ngiklanin itu konsepnya, Pak. Nanti kan lo ini ngiklanin itu konsepnya. Kan jarang muji-muji. Abang kasih tahu ke Pak Prabowo, Pak Prabowo ada acara bagus namanya Malik. Bapak datang ke sana. Itu. Nanti gua omongin juga. Kalau gitu gua omongin, amplopnya ada kan ini? Masa Pak Prabowo terima amplop? Amplopnya buat Bang Radit. Pak Prabowo udah kaya raya, nggak butuh recehan. Pak Prabowo kaya raya. Iya, makanya nggak butuh recehan dari sini. Gua kan nggak kaya raya, Mat. Iya, recehannya buat kita bagi 2. Kacau nih, maling ah. Iya kan namanya maling ya, Bang. Ngopi lah dulu, Mat. Oke. Iya. Berarti abang itu cukup lama ya, dari zaman kuliah itu sudah menjadi anak kampus. Oh iya, betul. Saya sebagian besar di kampus gitu loh. Jadi sampai dengan saat ini ya, kita nggak tahu sampai 2045 kan. Saya tuh selalu bilang begini, Mat. Saya itu matinya itu pengen di kampus ngajar gitu. Jadi walaupun saya terbang kemanapun, rumah dan sangkar saya itu ya kampus. Ya? Saya akan kembali ke kampus. Jadi sampai sekarang pun saya masih ngajar. Saya masih ngajar di Pasca Sarjana. Kenapa? Kereta ya, Mas? Pak, maaf. Ini ada kereta lewat, Bang. Soalnya kita dekat stasiun Jatinegara. Negara yang partainya kebanyakan ulo-ulo. Bukan di sini, Bang. Bukan di sini, di Amerika. Kalau jangan, ini nggak boleh ngapain Amerika. Di antah berantah negara yang lain. Di Taiwan deh. Malah lebih parah lagi loh, kacau. Taiwan itu kan sekutunya Amerika Serikat loh. Taiwan kan belum diakui. Iya, tapi itu sekutunya Amerika, Mat. Gara-gara itu, lo nanti dianggap antek Amerika. Yang paling senang tuh Bukan, lo dianggap antek Cina nanti.
Karena Cina nggak suka dengan Taiwan. Cina nggak suka sama Nggak Taiwan. suka, ya Cina mau ambil lagi Tapi kan Taiwan. kita suka sama Cina. Ya udah nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Nggak apa-apa, Bang. Itu aja. Rumah gue dekat rel kereta api juga. Oh iya, stasiun tiap apa tuh, Bang? hari. Apa stasiun Rawabuntu? Oh, Rawabuntu. Gue deket di situ. Iya, seperti ini komunikasi publik kita ya. Jadi itu. Nyambung aja. Enggak buntu juga, enggak buntu. Ya, buktinya nggak ada jubir istana. Ya buntu dong. Ya, gua nggak mau komen lah kalau Iya, itu. iya, jangan komen istana, Jangan, Bang. jangan. Karena bentar lagi kan Abang orang istana kan. Iya, iya. Amin. 2024. Amin. 2024. Pak Prabowo presiden. 2024. Memang Mamat nih doanya nanti dipotong tuh bagian sebentar lagi Daniel Istana dengan Pak Prabowo katanya. Saya nggak bilang Pak Prabowo-nya, saya bilang Enggak. Abang aja. Maksudnya Abang jadi presiden suatu saat kan boleh Amin, dong doa amin, kayak amin. begitu dong. Amin. Ini catat ya Mamat yang ngomong. Iya boleh Amin, dong. amin. Saya nggak bilang Pak Prabowo, kalau Bapak mau tambahin Pak Prabowo silakan. Pak Prabowo. Iya. Di kampus apa yang membuat Abang memutuskan untuk pada akhirnya sebagian besar hidup di part 2-nya akan saya alihkan untuk politik? Kok bisa tiba-tiba suasana kampus itu suasana yang bikin kita akan jijik lari ke dunia politik gitu? Pertama sejak SMA cita-cita gue jadi dosen. Oke. Kenapa? Bagi gue dosen itu dia merdeka. Jadi namanya aja university, universalitas itu ada di situ. Semua cara berpikir itu hadir di situ. Jadi banyak perbedaan di situ ruang untuk mengadu nalar, debat segala macam itu di situ. Dan gue suka suasana begitu. Makanya dalam setiap aksi intelektual, cara berpikir gue nggak pernah membatasi bahan bacaan. Jadi semua. Nah, di situ gue suka dia merdeka, kita bisa berpikir seperti apapun. Nah, akhirnya gue putuskan gue pengen masuk kampus. Nah, tapi kemudian di tengah jalan gue merasa kampus tidak memberikan tempat untuk lebih praksis berperan di masyarakat gitu. Ya, politik ternyata tempat yang bisa membuat perubahan lebih cepat. Kenapa? Karena dia pemegang kebijakan. Jadi Justru kebalik dong, Bang. enggak, ke politik bayangkan ya, Mat. Anda jadi gubernur, Anda jadi bupati, Anda jadi wali kota dengan satu kebijakan yang benar saja itu bisa membantu jutaan orang. Iya, betul. Dibandingkan dengan kampus dan sebagainya. Ya, harusnya memang kampus itu tempat penyeimbang. Nah, yang jadi kritik saya belakangan kampus tidak hadir jadi tempat penyeimbang belakang ini. Saya sering bilang sekarang ini eranya senjakala intelektualitas. Senjakala intelektualitas. Para pemikir itu kehilangan banyak diam, kami misalnya berharap ada kritik yang terbuka segala macam. Ini kan seperti kasus Lampung nih sekarang begitu kan. Itu harus dikritik rame-rame. Saya setuju. Even saya di dalam pemerintahan pada saat ini. Kenapa? Karena kalau Anda jadi pembuat kebijakan, Anda masuk politik, Anda jadi politisi, ya Anda harus siap dibully sejelek apapun. Karena ya kita memang harus jadi samsak. Itulah kenapa saya hobi tinju kan. Ya, saya setiap malam saya sering tinju gitu. Kenapa? Karena memang saya harus hidup dan siap jadi samsak. Makanya kalau lo perhatikan sosial media gua nggak pernah tutup komen. Lo mau maki apapun di IG gua biarin. Kenapa? Karena orang-orang di bawah, netizen segala macam, dia merasa itu kemewahan yang bisa dia lakukan. Ketika dia bisa maki gua, apalagi gua bereaksi, itu kemewahan. Ya sudah, menyenangkan orang lain, itu kan pahala, Mat. Kenapa? Karena mereka menganggap itulah hal yang bisa mereka lakukan. Even mereka nggak tahu yang sesungguhnya. Iya, tapi kadang kita balas langsung jadi lunak. Jadi Sering tuh. betul, sering kejadian gitu. Maksud saya adalah ketika Anda jadi public figure, ketika Anda jadi politisi, apalagi pembuat kebijakan politisi, ya harus siap jadi samsak, harus siap di roasting misalnya, harus siap di bully segala macam. Kenapa? Karena memang itu pilihannya. Makanya saya ketika jadi politisi, saya sampaikan ke anak-anak saya sampaikan ke istri saya harus siap begitu loh.
Ini konsekuensi yang harus diterima. Kalau saya jadi dosen saja, datang ngajar kemudian pulang segala macam, pasti nggak ada yang bully, nggak ada yang apa. Atau saya pilih hanya sekedar jadi dai, ceramah Jumat, ceramah segala macam, mungkin dielu-elukan orang segala macam, ya kan. Tapi tidak banyak yang bisa saya lakukan gitu, buat perubahan dan segala macam. Kan kalau saya selalu bilang begini, kalau kita pakai terminologinya ini ya, Hindu misalnya, ada Brahmana, ada Satria. Saya berhenti di situ aja, Brahmana dan Satria. Brahmana itu dia pakai jubah, ceramah, bicara moral segala macam. Ya. Tapi Brahmana berhenti di situ, dia tidak langsung terjun buat perubahan-perubahan signifikan. Dia di atas podium, dia di menara gading segala macam. Satria itu maju ke medan perang, dia bangun dia merebut kekuasaan buat kebijakan dan segala macam, dia bertempur, dia bisa mati, dia bisa menang segala macam, dia terjun ke pertempuran, itu Satria. Nah, gue selalu bilang politisi itu ya, politik itu adalah arena Satria, arena para Satria. Nah, para Satria ini harus jago itu yang apa? ditopang Brahmana. Itu bisa juga. Brahmana ini memang fungsinya nasihati, ingati, ya begitu. Nah, dia marahi politisi ya wajar gitu. Tapi yang akan melakukan perubahan banyak itu adalah para satria ini. Nah, satria ini harus siap itu tadi, diserang oleh siapapun. Jadi kalau Anda tidak siap bertempur, dihujat, di segala macam, jangan jadi politisi, jangan jadi satria. Kenapa? Karena politik itu ranah para satria. Dia harus besar hati dihina, dia harus besar hati dibully, dia harus besar hati di roasting dan macam-macam. Dan yang paling sering dihina yang biasanya menang ya? Yang menang dia dihina, yang kalah juga tergantung. Nah, coba gue kasih contoh ya. Ketika kami di 02 misalnya, yang bully gue kan yang dukung 01, ya kan? Ketika gua gabung ke 01, yang bully gua kan yang 02. Jadi Anda pilihan apapun yang Anda lakukan pasti ada yang bully kita. Masalahnya kalau yang nggak pilih apa-apa, nggak pilih di 01, nggak pilih 02, 01 sama 02 serang dia. Itu pernah kejadian pada gua pada 2014. Ketika gua kritik Pak Jokowi, yang menghajar gua itu adalah pendukung Pak Jokowi. Tapi ketika di 2014 itu gua kritik Pak Prabowo, ya, yang hajar gua pendukung Pak Prabowo. Nah, itu juga pilihan. Jadi pasti setiap apapun keputusan kita, pasti ada yang suka, pasti ada yang nggak suka. Jadi ya sudah, ngapain dipikirin? Tapi kalau lakukan aja yang terbaik. Nah, itu dia. Nah, sekarang Pak Jokowi sama Pak Prabowo bersatu nih. Pasti ada yang nggak suka tetap. Kubu siapa? Orang dua kubu ini udah jadi satu. Orang yang nggak suka Pak Prabowo dan Pak Jokowi bareng. Gini loh, Mat, yang kan ada orang yang ingin menjadikan kita di ruang publik itu sebagai sosok yang bisa menyalurkan emosi dia. Dijadikanlah kita jadi nyalurkan emosi dia gitu kan. Jadi ketika kita tidak bisa menjadi penyaluran emosi dia marah ke kita. Dia cari orang yang bisa menjadi tokoh penyalur emosi dia atau penyalur kebencian dia. Nah, itu yang banyak terjadi di kita sekarang. Ya, tapi wajar kalau abang yang dijadikan penyalur kebencian. Oh ya, nggak apa-apa. Abang juru bicara saat itu, Bang. Iya betul, nggak apa-apa. Kan gue bilang itu resikonya. Betul resikonya. Emang gue bermasalah dengan itu kan enggak. Gue ikhlas sekali dengan cara begitu karena itu konsekuensinya. Jadi orang mau bully Pak Prabowo, orang pertama yang mereka bully kan gua, bro. Iya, karena orang pikir juru bicara itu sekaligus pembisik kan? Iya. Karena apa yang keluar dan masuk dari telinga padahal dan mulut, belum tentu juga. Ini cuma bicara doang. Yang bisik yang lain. Yang bisik yang lain gua yang bicara. Iya, gua maju ngomong ini gitu kan. Hah? Ini asal muasal dari mana? Udah, maju. Gitu kan. Kacau sih, Mama. Gitu kan, Bang? Bisa jadi juga. Tapi juru bicara juga bisa jadi pembisik. Kalau 2014 kita tanya gitu langsung bilang iya. Kalau sekarang menjadi politisi bisa jadi kan. Lebih kan bijak ya. Jangan salah, Mas. Tapi apa yang disuruh bisa juga kita karang kan. Bisa kita itu namanya kalau di dunia lu improvisasi. Kan bisa juga kita melakukan improvisasi. Improvisasi itu masuk kebohongan nggak? Enggak kebohongan. Itu improvisasi itu bisa jadi langkah
yang terbaik memberikan informasi kepada publik gitu loh Mas. Misalnya apa? Misalnya ini untuk kepentingan publik yang lebih besar. Iya. Misalnya Nah, 3 kita butuh periode. improvisasi. 3 periode Tiga misalnya. periode Iya. kenapa? 3 periode kan nggak Abang jalan. misalnya juru bicara pemerintah ya, bukan juru bicara ini. Betul. Kamu ke sana ngomong, saya tidak mau untuk 3 periode. Maka saya akan ngomong, kita menghormati konstitusi dan menjaga demokrasi yang sehat. Oke, luas aja. Iya kan, Mas? Itu kayak kata-kata Pak Prabowo kemarin dah. Oh, Jadi kata-kata Pak kita Prabowo kemarin dari Anda berkomitmen berarti. menjaga demokrasi yang sehat dan menjaga konstitusi. Nah ini kata-kata Pak Prabowo kemarin waktu Oke. ditanya soal 3 Oh, periode iya? nih. Iya. iya. Dari Anda yang bisik ya berarti ya. Oh, naik level sekarang abang ya, jadi pembisik ya berarti ya. Bang, tapi suka apa ya? Juru bicara itu apa sih? Nggak enaknya deh. Jangan yang Ya enak-enak itu aja. tadi, Mat. Jadi juru bicara itu kan dianggap duplikasi dari orang yang diwakili. Iya. Jadi akhirnya orang ketika mau bully Pak Prabowo, maka orang pertama yang mereka cari itu adalah Dhanil Anjar Simanjuntak. Ya, baru habis itu Valdo Iya. Maldini. Jadi diserang. Jadi saya itu ada kan sekarang, dulu waktu pertama kali Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi dituduh pengkhianat lah, dituduh macam-macam lah. Itu kan orang nyerangnya ke saya. Wah, saya habis segala macam. Teman-teman, nih lu ngapain ini gitu. Saya bilang ya sudah, itu konsekuensinya. Dan yang saya nggak pernah mau. Abang setuju nggak waktu itu? Maksudnya pernah menyampaikan ke Pak Prabowo atau mendapat pertanyaan dari Pak Prabowo, gimana kita ya? Awalnya saya nggak setuju. Terus terang Oke. saya awalnya nggak setuju. Tapi kemudian ketika dijelaskan Pak Prabowo menggambarkan kondisinya dan saya mengikuti kondisinya, ya, saya bersepakat dengan langkah Pak Prabowo dan saya mengikuti Pak Prabowo. Anda bayangkan kalau kemudian Pak Prabowo pada saat itu tidak bergabung, wah ini kita akan clash-nya akan sangat keras. Anda bayangkan loh ketika rame-rame di Bawaslu dulu, Pak Prabowo, saya ikut Pak Prabowo keliling ngelihat kondisi segala macam, banyak yang terluka segala, bahkan ada satu anak yang datang ke Pak Prabowo ngomong, "Pak, saya siap mati buat Bapak." Pak Prabowo tuh langsung berkaca-kaca matanya, kemudian bilang, "Kamu buat apa mati buat saya? Kamu harus jaga Indonesia, kita bareng-bareng jaga Indonesia." Pasca Itu yang itulah pas di kemudian Bawaslu. Pasca Bukannya itulah. itu udah di lama pemerintahan? Belum. Jadi itu dari situlah Pak Prabowo kemudian balik ke Kertanegara, kemudian bilang bikin video, saya mau ajak semuanya kembali dan kita jaga kondisivitas. Tapi kan cukup, saya bayangkan ya tugas abang itu ya di antara dilema-dilema yang ada ya. Itu memang sangat luar biasa berat gitu. Terakhir kan teman kita Fajrul Rahman juga kan akhirnya jadi dubes kan. Karena nggak sanggup jadi juru bicara kan. Gue udah 6 tahun. Apa? Gue 6 tahun. Bang Fajrul kan sebentar aja jadi jubir. Iya makanya udah nggak sanggup kan. Saya bilang teman kita lagi enggak teman. So akrab lu. Enggak, saya yang menolak diri untuk mengatakan. Nggak boleh dong. Loh, harus berteman dengan siapa? Ya, saya belum pernah menyatakan hai gitu. Bang Fajrul, ya, belum teman dong. Oke. Tahu, cuma Oke, tahu doang. oke. Ada namanya Fajrul Rahman gitu dong. Oke. Itu kan tidak sanggup. Saya bayangkan dilema antara kayak apa yang disampaikan lalu kemudian membuat orang ribut, habis itu menarik pernyataan lagi. Itu kan sesuatu yang nggak masuk di logika saya ya. Menarik pernyataan tuh apa? Menarik misalnya mengatakan bahwa menang. Kami yang menang. Iya. Sehingga mengajukan di MK macam-macam bla 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 sehingga orang ribut di Bawaslu. Ini Bawaslu, itu kan semuanya dari satu pintu kan. Itu satu pintu, mereka memilih ini dan mempercayai informasi yang keluar dari sini bahwa mereka dicurangi dan lain sebagainya. Itu yang abang sampaikan, kawan-kawan lain sampaikan. Lalu kemudian tiba-tiba ketika itu terjadi karena abang dan kawan-kawan, saya nggak bilang langsung ya, secara tidak langsung gitu, itu terjadi karena statement-statement itu. Lalu kemudian datang dan menyatakan kita harus bersama lagi. Sederhana sebenarnya, Mat. Pertama adalah ketika itu kita yakini, maka harus disampaikan. Pada saat itu kita yakin kita menang dengan fakta dan data yang kita miliki. Itu pertama ya. Sampai kemudian kita melakukan gugatan. Kan kalau bertanding itu kita akan bertanding sampai selesai. Ya, sampai selesai, sampai kemudian kita tidak bisa lagi melakukan hal-hal yang damai dan konstitusional. Nah,
hal yang konstitusional yang kami yakini kami menang, misalnya dulu waktu 02, itu adalah MK. Ketika MK menyatakan bahwasannya kita kalah dan data kita salah, ya sudah, kita nggak punya landasan apapun lagi. Ya sudah, MK yang even kita misalnya nggak bersetuju dengan keputusan itu, ya kita harus setuju. Kenapa? Itu adalah langkah konstitusional dan kemudian kita menerima kekalahan itu. Harus nggak punya empati ya berarti ya? Itu kan empati. Ya tapi kan asal muasal kekacauan yang terjadi di bawah ini. Kan itu yang disampaikan data dan fakta waktu itu yang disampaikan ke kita. Dan itu yang jadi tugas kita, harus kita sampaikan. Kalau kemudian kita menemukan di tengah jalan semua upaya itu ada ditemukan kita sudah selesai gitu ya. Perjuangan kita sudah selesai. Sama dengan Pak Prabowo. Sampai akhir di MK beliau berusaha menyatakan bahwasannya kita masih menang. Tapi kemudian MK menyatakan ya sudah Anda kalah, ya sudah pertandingan selesai. Iya. Pertandingan demokrasi itu selesai dan kemudian kita cari jalan yang terbaik supaya kita kembali guyup dan bersatu, itu saja. Iya, tapi kan sudah rakyat itu sudah terlanjur menjadi korban. Itu yang saya sebutkan, politik itu harus dimaknai sebagai proses dialog. Politik itu harus jadi arena kalau dalam bahasa agama itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Nah, memang kita tidak bisa kendalikan kalau kemudian rakyat melihat politik itu hidup mati begitu loh. Antara ideologi A dan B atau hitam dan putih. Nah, itu yang sulit kita kendalikan. Ya, kan? kendalikan dari mulut-mulut juru bicara ini. Juru bicara jangan menyampaikan kita sebenarnya menang. Juru kita bicara. Ini hasil survei kita sujud semua. Itu faktanya, Mat. Iya, fakta dan 2014, data yang disampaikan ke kita harus kita sampaikan. Masalahnya Itu tugas juru bicara. Kan sudah ketahuan tuh. Ada TV yang beda kalau kacau. TV beda. Diulang di Coba lo perhatikan. TV dan tim survei aja bisa beda-beda. Masih yakin itu beda-beda? Iya. Ya Allahu Akbar. Kan beda-beda, semuanya bisa beda-beda. Astagfirullah. Nah, dan kubu kita yakin kita punya data yang benar sampai kemudian data kita dinyatakan tidak sahih. Kira-kira begitu, Mas. Astagfirullah. Itulah yang kita hadapi. Punya empati ya teman-teman yang mau jadi jubir di daerah-daerah. Itulah empati. Harus nggak punya empati. Nanti lempar lagi bahwa ini demi rakyat. Enggak, bukan begitu demi caranya. keutuhan bangsa dan negara. Iya, makanya kemudian empati itu tumbuh ketika kita menghentikan itu. Dalam konsep Pak Prabowo nggak mau kita pecah. Pak Prabowo tidak mau negeri ini berpecah belah. Pak Prabowo nggak mau di bawah ribut. Maka putuskan untuk minta teman-teman itu kembali ke rumah dan kita melakukan proses dialektika, dialog. Bisa kan proses dialektika tanpa harus masuk pemerintahan? Bisa, bisa memang iya. Kenapa memilih masuk Karena pemerintahan? Pak Prabowo dibutuhkan dalam pemerintahan, sesederhana itu. Dan Pak Prabowo Bukan itu nggak mau cuma misalnya, iya tentu harus deal dong. Pak Prabowo ditawarkan oleh Pak Jokowi pertama menjadi Menko Polhukam, yang Pak Mahfud sekarang. Pak Prabowo nggak bersedia. Pak Prabowo hanya bersedia menjadi Menteri Pertahanan. Kenapa? Karena itulah keahlian Pak Prabowo, itu pertama. Kemudian kedua, concern Pak Prabowo yang ingin beliau lakukan. Tadinya tentu kan cita-cita Pak Prabowo presiden nih. Tapi kemudian kalah, maka Pak Prabowo ingin melakukan hal yang kecil bagian dari pemerintah itu. Apa? Ya itu tadi, bidang pertahanan. Jadi kalau Pak Prabowo hanya sekedar ingin masuk pemerintahan, Pak Prabowo nggak mungkin ngotot. Deal hanya ingin jadi Menhan, tapi karena Pak Prabowo ingin kerja, maka Pak Prabowo pilih Menhan. Kalau bukan Menhan, beliau nggak bersedia bergabung di pemerintahan. Kenapa? Karena itulah keahlian beliau, karena itulah yang ingin beliau perbaiki. Jadi, termasuk dengan KKP. Iya, KKP itu kan tawaran dari pemerintah pemenang pada saat itu ya. Tentu kita serahkan pada mereka-mereka yang paham terhadap itu. Luar biasa Bang Daniel nih. Ngefans saya. Makin Ngopi. membela. Bang, tapi kelihatannya masuk ke dalam pemerintahan saat itu. Saya bukan orang yang bisa menebak orang lain gitu. Tetapi saya bisa melihat dari latar belakangnya
apa, lalu kemudian bagaimana cara dia mengambil keputusannya. Abang latar belakang kampus, saya tahu dalam hati kecil abang banyak kali yang abang tidak sepakat. Abang Begini. harus masuk ke pemerintahan ini. Begini Mas, tidak semua bisa kita ungkapkan. Betul. Kata orang Melayu itu, biarlah pecah di perut. Biarlah jangan pecah di mulut. Enggak, jangan pecah di mulut. Iya, Ada tapi abang kan begitu. juru bicara harus pecah di mulut Oh iya, juga. malah justru kenapa saya jadi juru bicara, karena saya bisa memilah dan memilih apa yang harus disampaikan di publik, apa yang tidak perlu disampaikan di publik. Jadi orang suka keliru, jubir itu harus ngomong terus. Enggak, justru karena saya jadi jubir, saya terbatas ngomongnya. Ketika saya, coba lo perhatikan ketika gue bukan jubir dengan ketika gue di Pemuda Muhammadiyah atau sekedar gue jadi di kampus, gue bisa bebas ngomong sebagai akademisi, gue bisa bebas ngomong ketika di Pemuda Muhammadiyah. Tapi ketika jubir, gue kan nggak bebas. Jangankan gue punya channel YouTube saja misalnya, nggak gue aktifin. Kenapa? Karena jangan-jangan ketika gua ngomong di channel YouTube gua, itu kemudian bisa dikutip begitu. Padahal itu bukan statement dari Kementerian Pertahanan misalnya, atau bukan statement dari Pak Prabowo, tapi statement pribadi gua. Iya. Apa di Kementerian Pertahanan juga? Iya, jadi di Kementerian Pertahanan kan posisinya sebagai juru bicara Menteri Pertahanan. Oh, oke. Tentu gua bicara tentang pertahanan, ya kan. Nah, di Pak Prabowo posisinya juga sebagai jubir Prabowo. Jadi Dan anggota Dewan Pembina Gerindra. Iya, Dewan Pembina Gerindra. Jadi orang keliru. Jadi ketika jubir itu justru adalah orang yang tahu apa yang perlu dia sampaikan dan apa yang tidak perlu dia sampaikan. Kalau orang Melayu bilang ada yang perlu keluar di mulut, ada yang perlu pecah di perut. Tapi dan pecah di hati juga yang Oh iya, benar. Jadi kayak gini jiwa loh, Man. aktivisnya harus dikorbankan. lah itulah pilihan. Jadi pilihan Makanya satria. saya memilih untuk nggak masuk. Nah, nggak apa-apa, bagus. Karena saya nggak bisa melawan hati saya. Enggak, kita nggak ngelawan hati, Mas. Kita melakukan bisa aja, Bang. enggak melawan hati. Kita melakukan yang paling bisa kita lakukan. Yang paling bisa ya. Paling bisa dan kita lakukan. Jago milah-milih. Iya, berarti harus ya? kita pilih. Jadi kalau Prioritas, karena prioritas kita gitu. tahu di depan itu tembok. Kita tahu di depan kita tembok. Nggak mungkin kita tabrak, Mas. Kalau kita tabrak mati. Maka belok dulu. Cari jalan yang lain. Ya, Kalau Bang, kereta. ada Oke. kereta lewat, Bang. Diinterupsi Iya, kereta. Ada kereta lewat, soalnya ini kita dekat stasiun Jatinegara, Bang. Iya. Iya, negara yang banyak belok-belok tadi dia omongannya. Enggak, kereta nggak bisa belok-belok. Hah? Mana Enggak, belok-belok negara. keretanya? Jatinegara, Oh, gitu. negara yang banyak belok-belok. Negara memang harus belok-belok, Mas. Iya. Maka kalau negara lurus saja, jadi politik itu kan kalau dalam bahasa agama itu asiasah. Asiasah itu Mengatur siasat. bersiasat. Makanya Ibnu Taimiyah bilang itu politik itu ad-dirasatuddin asiasatud dunya. Jadi menjaga agama dan mensiasati dunia. Jadi kalau dalam fikih Islam itu yang namanya muamalah termasuk politik, prinsipnya itu semuanya boleh kecuali yang dilarang oleh agama. Kalau yang namanya ibadah ibadah utama itu misalnya sholat dan segala macam itu semuanya dilarang kecuali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau muamalah termasuk politik semuanya boleh kecuali yang dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Itu tempatnya inovasi, tempatnya bersiasah. Makanya politik itu tempatnya bersiasah. Gitu. Tapi bukan siasat yang buruk, dong. Iya, dan nggak buruk. Positif dong. Jadi gini loh, karena anak-anak muda kita itu tidak terbiasa membaca sejarah itu dari sisi baik dan buruk. Semua tokoh itu pasti punya latar belakang, punya tindakan yang buruk. Misalnya, karena itu manusia. Misalnya kita selalu digambarkan misalnya Bung Karno seperti ini, Bung Hatta seperti ini. Tokoh misalnya termasuk para sahabat zaman Rasul, tapi mereka lupa melihat sisi-sisi manusia mereka. Jadi selalu ngelihat seseorang itu dari sisi kepahlawanan, tokoh besar, tapi lupa misalnya melihat mereka manusia yang juga punya kekurangan. Makanya kalau gue selalu berusaha jadi manusia yang utuh. Makanya maksud gue utuh itu di sosial media itu, kan orang maki-maki gue biarin, tapi beberapa tokoh kan akunnya itu kayak akun robot. Jadi kalau yang maki dihapus, yang dihapus. Kalau gue biarin aja.
Kenapa? Itu jadi kontrol sebenarnya. Kontrol ke buat diri kita, bahwasannya kita itu nggak sempurna. Dan itu bisa jadi introspeksi kita. Kan orang maki-maki ya biarin, walaupun yang dia maki nggak benar, tapi biarin lah. Itulah hidup, ada yang suka, ada yang nggak suka. Jadi saya kadang-kadang saya ngelihat akun-akun para tokoh ini, kenapa komennya baik semuanya? Kenapa? Karena dihapus-hapusin tuh yang nggak Karena baik. pakai admin, Iya, jadi ada pakai waktu admin buat segala ngapus-ngapus. macam. Kalau Saya kita juga, main, misalnya ada teman-teman yang ngurusin itu, tapi saya bilang nggak boleh, biarin aja. Kenapa? Itu akun Dhanil yang manusia biasa, gitu. Jadi harus dibiarkan. Pun demikian dengan demokrasi kita. Jadi demokrasi kita itu juga harus begitu. Jadi yang mengkritik, sekeras apapun kritik itu harus diberikan tempat. Makanya saya sayangkan misalnya kasus Lampung ya, itu yang mengkritik, dia yang jelaskan apa, kemudian ditindak itulah secara realitas hukum sebenarnya dan kan. sebagainya. Untung Iya, aja viral, kalau enggak betul. banyak banget di daerah Betul. lain seperti itu. Nah tapi Saya besok mau pulang demo nih di Fak-Fak nih, sawit mulai masuk ya, hati-hati kalian ya. Tiba-tiba loh kecolongan saya. makanya politik kita itu harus makin dewasa ya. Bukan hanya rakyat yang dituntut dewasa, tapi pemimpin itu harus dewasa. Tadi saya sebutkan ya, kalau nggak mau dikritik, nggak mau dihujat, ya jangan jadi politisi, jangan jadi pejabat publik. Bang, tapi kan ya menjadi jubir itu cermin orang lain sebenarnya ya gitu ya. Ada di bawah bayang-bayang orang lain terus-menerus. Betul. Pertanyaan secara personal Bang. Ya. Mau sampai kapan ada di bawah bayang-bayang Pak Prabowo? Seorang Dhanil Simanjuntak yang keren ini. Pertama, saya percaya dengan Pak Prabowo, saya kagum dengan Pak Prabowo. Tentu karena kekaguman itu, karena saya berinteraksi dengan beliau selama 6 sampai 7 tahun ini belakangan ini, saya kagum dan banyak belajar dengan beliau. Nah, saya merasa selama ini banyak dapat ilmu dari beliau, dari banyak belajar banyak hal dari beliau. Jadi saya akan tetap menjadi jubir sampai beliau membutuhkan saya. Jadi tentu saya ingin segera muncul sebagai sosok yang Tokoh lebih sendiri gitu. independen. Nah, tentu ada waktunya, Mat. Kenapa saya anggap ini sekolah saya, dan beruntung saya, nggak seberuntung banyak orang gitu, bisa belajar dari tokoh seperti Pak Prabowo. Jadi saya akan belajar semaksimal mungkin menyerap ilmu dari Pak Prabowo. Jadi saya merasa tidak seperti bekerja sesuai diburu oleh segala macam gitu, tapi saya seperti sedang proses belajar, sedang dimentorin Pak Prabowo bagaimana caranya jadi negarawan yang hebat, bagaimana bisa menerima kritikan orang, makian orang dan sebagainya. Bagi saya Pak Prabowo itu luar biasa, dimaki, segala macam, dihina, tapi beliau tetap berdiri tegak. Anda nggak pernah dengar Pak Prabowo mengkriminalkan orang yang memaki dia atau memenjarakan orang yang memaki beliau. Bahkan orang yang memaki beliau, orang yang memfitnah beliau, itu bisa dirangkul beliau, bisa bareng-bareng dengan beliau. Itu yang luar biasa bagi saya. Itu hati Pak Prabowo itu terbuat dari apa, itu yang saya pengen belajar. Juru bicara banget ya, puji-pujinya. Saya biarin aja. Nanti rakyat yang menilai. Loh, itu memang benar, Man. Itu faktanya. Anda kan perhatikan. Saya nggak bisa coba Anda bilang. perhatikan. Pak Prabowo itu yang musuhnya, yang maki-maki beliau, yang fitnah beliau. Pak Jokowi juga begitu. Gitu. Iya. Karena saya kan bicara Pak Prabowo nih, yang saya kenal makanya baik. saya bilang itu juru bicara Pak Prabowo banget nih. Oh iya. Semuanya saya biarin aja kasih. Prabowo Presiden 2024. Astagfirullah, tiba-tiba konten ini jadi konten kampanye. Prabowo Presiden 2024. Berani nggak debat suruh Pak Prabowo datang sini? Saya undang yang lain juga. Oh boleh. Yang calon, kalau udah ada calon ya. Iya. Jubirnya juga berani di sini. Jangan jubir lah. Level maling ini yang calon presidennya. Ya, berani ya? Berani dong. Janji Bang Dhanil ya. Ingat ya teman-teman para maling. Sampai kalau sudah jadi calon ya, resmi jadi calon, gitu ya. belum datang ke sini, silakan serang Instagramnya Bang Dhanil ya. Saya nggak janji. Iya, lo. Tadi ini suka Nggak janji, aja memilah-milah. Nggak janji ya. Ya, Saya nggak jawab apa-apa. Janji dong, Itu Bang. permintaan Mamat. Ini permintaan rakyat. Permintaan Mamat. Rakyat yang nonton ini. Ya, permintaan Mamat. Ya Allah. Sama aja semuanya.
Kan banyak yang pengen juga, Mat. Iya. Bukan Mamat aja. Iya benar Iya. Bang. Tapi kan ya Abang pernah ke sini. Heeh. Saya ayo Bang bawa bos Iya. besarnya ke sini. Berusaha. Iya. Masalahnya banyak Tapi yang saya nggak pengen berani itu apa? janji. Channel politik lain. Heeh, Abang banyak. bisa cek aja yang paling tinggi channel politik ini. Wih. Bisa cek aja. Bisa Iya, cek iya, aja. iya, iya, Iya. iya. Bandingin deh sama Lu siapa. paling tinggi ya? Iya. Oh, sombong kali ya. Ya harus sombong. Harus sombong. Biar bos besar datang ke sini kan. Algoritmanya iya. paling bagus yang ini. Oh iya? Iya. Oh, nanti Cek saya, aja nanti sih. saya cek, nanti saya cek. Cek aja. Cek ya. Iya. Kemarin Pak Ganjar aja 1,9 juta. Coy. Wih, oh iya. Iya. Kalau gua di atas Pak Ganjar berarti bisa capres, guys. Bisa. Bisa ya. Bisa. Bisa tuh, bisa. Capres 2029. Iya. What no. Pak Anies juga nanti kita ajak ke sini. Oh, gitu. Iya. Oke, oke. Tapi Bang, tadi tiba-tiba ngomong presiden 2024. Hah? Ini dari Pak Prabowo atau dari Abang nih? Apanya? Dari Pak Prabowo maksudnya? Ini sebagai juru bicara apa sebagai pengagum? Gue dua-duanya, gue pengagum Pak Prabowo, makanya gue jadi jubir Pak Prabowo. Oh, gitu loh. Dan Kalau kalau jubir gua kan nggak sudah ada kagum- ACC-nya ngomong Iya. saya presiden. Oh iya, Pak Prabowo memang akan maju dan diamanahkan untuk maju di 2024 jadi capres dan jadi presiden 2024. Itu amanah Amanah siapa? kader Gerindra di seluruh Indonesia. Enggak, dan itu amanah kader Gerindra menjadi Kongres. capres. Iya. Menjadi presidennya itu 2024 nanti dipilih rakyat. Pak. ya iya ngomongnya begitu Bang. Iya. Jangan Iya, melangkahi tugas nasi. kami, tugas Tiba-tiba kami. Allah Iya, itu doa. Mas. Hah? Itu doa dan akan kami berupaya supaya Pak Enggak, Prabowo itu jadi bukan doa, presiden itu, 2024. Itu kesombongan. Oh, kan tadi doa. tuh nggak bilang doa. Capres 2024 dan Dan jadi akan- presiden 2024. Itu doanya dan itu keinginan kader Gerindra dan insya Allah diamini oleh rakyat Indonesia dan juga oleh Mamat Al-Katiri. Kok saya tiba-tiba. Lah, lo kan bagian dari rakyat, lo nggak golput kan, Mat? Iya, masalahnya Nggak 2014 2019 saya pilih Pak Jokowi sih. Oh ya udah nggak apa-apa, kan nggak Iya. ada masalah. Pilihan Nanti bisa beda. Pak Jokowi kan udah ke Pak Prabowo nih. Berarti Ya, lo golput pilih berarti. lo pilih Pak Prabowo kan? Golput lah. Nggak boleh golput, Mas. Hah? Nggak boleh golput. Kenapa nggak boleh golput itu Nggak hak? boleh. Baiknya milih. Iya itu hak. Iya, betul. saya datang Tapi untuk baik. robek surat suara. Iya. Gue yakin nanti gue yakinin supaya lo pilih Pak Prabowo. Enggak. Lo Tetap pilih enggak. Pak Prabowo, Mat. Enggak, bukan bilang enggak langsung sekarang ya. Oh, iya. Di depan kita nggak tahu apa Oh yang iya terjadi. betul. Makanya gue Iya. akan meyakini lo supaya milih Pak Prabowo. Ya, Masa lo silakan berusaha sekuat Pasti, mungkin. pasti. Itu tugas gue. Enggak, saya netral mah, saya netral. Netral tuh gimana maksudnya? Emang ada yang netral di dunia ini? Ada, Apa? banyak. Ini netral itu cuma apa Gigi itu? motor. Gigi motor. Yang Iya. lain nggak ada yang netral. Netral. Nggak, yang gigi motor itu yang netral. Kok bisa nggak ada orang yang netral? Nggak ada. Bagaimana, Bang, semua konsepnya? orang punya afirmasi terhadap nilai. Semua orang punya afirmasi terhadap sesuatu, termasuk lo. Nggak ada yang netral di dunia ini. Kalau merdeka ya. Independen. Nah, independen ya, merdeka ini. Oke. Independen merdeka. Gua independen. Iya. Saya tidak netral karena 2019 saya pilih Pak Jokowi gitu. Bukan itu. Iya, itu sudah Iya. afirmasi kan. Even lo nggak milih siapapun, itu nggak netral. Ya, gua nih kalau lo bilang gua nggak merdeka, gua nggak independen, gua merdeka. Gua merdeka menentukan pilihan gua dan pilihan gua Prabowo Subianto. Itu merdeka. Iya, dan itu independen. 2024 aku juga independen dan merdeka dan punya pilihan dong atas pilihanku sendiri. Merdeka atas pilihanku sendiri. Iya itu. Nah, Nanti lihat. harus Nanti lihat belum ya, ada sekarang kan bisa belum berubah, terbentuk. Mas. Makanya saya itu Kan justru Allah itu maha bolak-balikkan Betul. hati. Itu Dan kita tugas harus gua salah berprasangka. satunya mempengaruhi lo untuk Ya silakan, tapi jangan dengan paksaan. Enggak. Kita dengan datang dialog. dengan dialog, jangan dengan ulu-ulu. Iya. Apa tadi? Ulo-ulo. Ulo-ulo, Enggak, jangan dengan dengan dialog. ulu-ulu. Dengan Tugas dialog. gua kan Apa gua yang dialog. membuat Anda menyuruh saya untuk pilih? Nah. Karena hatinya lembut itu bukan Betul. dialog, itu ulo-ulo. Bukan. Iya. Itu enggak dialog, itu adalah fakta yang akan gue Iya, ungkapkan ke lo. tapi itu hal Gini, yang Mas, Anda kan rasakan. lo pernah dengar nggak istilah
apa Nah, saya jadi namanya? juru bicara orang lain nih, kita jadinya debat nih. Kita Lo jadinya pernah debat dengar nih. nggak istilah apa namanya, tak kenal maka tak sayang? Betul. Maka gue akan Sekenal-kenal- kenalkan lo ke Pak Prabowo ke lo gitu loh. Iya, mau sekenal-kenal apapun, pilihan ada di tangan saya. Saya Betul. independen dan merdeka. Oh, iya. Dan saya tidak melihat dari kelembutan hati, tapi apa yang bisa dilakukan. Oh, iya. Kalau semuanya pakai perasaan, ya pantas kita, Banyak. negara kita ini presiden dari TikTok milihnya. Iya, Itu milih gua sepakat. drama-drama, sekop pasir, Makanya, apa kan lo lihat perasaan Pak Prabowo kan nggak ada drama. Lo lihat ya di TikTok, di IG, Pak Prabowo itu tidak pernah melakukan drama-drama. Yang beliau lakukan dan beliau tampilkan adalah karya dan pekerjaan yang sudah dia lakukan. Apa? Lo lihat ada nggak capres yang sering melakukan drama? Pak Prabowo selama beberapa tahun jadi Menteri Pertahanan itu tidak pernah melakukan pencitraan. Dia fokus pada kerja-kerjanya, fokus pada informasi apa yang sedang Bang, jangan dan pernah pancing aku dikerjakan. ngomong apa-apa nih, aku Gitu. host nih. Jangan Iya. pancing dah. Jangan pancing aku Itu ngomong. loh. Beliau semua kerjakan itu, yang diinformasikan itu. Siap. Apa lo mau ngomong apa, Mat? Enggak, ya maksudnya Oke. kita harus ini Presiden Pak Prabowo. Kenapa milih Prabowo? Oh, karena A B C D, karena Oh, kinerja iya. begini, karena di Betul, pertahanan betul. angka ini naik, angka Betul, ini turun karena A B. Bukan yang tiba-tiba karena hatinya Oh iya, lembut. lah itu Jangan salah gitu. satu, itu karakter, Mas. Tidak. Ya, gini loh, dari sisi orang itu melihat kepemimpinan itu tentu dari kepribadiannya, kemudian dari outputnya. Outputnya itu apa? Ya kebijakannya, karya yang lu sebutkan itu semuanya. Soalnya itu yang mempengaruhinya. yang 2 periode kemarin juga hatinya lembut juga. Oh iya, siapa? Oh iya, Pak Jokowi. Iya, Pak Jokowi lembut memang hatinya, Mas. Hatinya lembut, Iya, dia pro kan? rakyat dan segala macam. Wih, Masya Allah ini jubirin. Saya harus ucap Masya Allah, entah Allah tanggapi sebagai satir atau apa. Amin. Itu Beliau hak lembut. Allah. Gitu tapi. Allah Maha tahu. Tapi Bang, apa ini sudah pasti berarti Apa itu? Pak Prabowo akan maju sebagai Tentu capres. Pak Prabowo kami pastikan dan tugas kami semuanya di Partai Gerindra untuk memastikan beliau maju sebagai calon presiden Oke. 2024. Yang menjadi pertanyaan, Gerindra itu tidak bisa maju sendiri. Iya, betul. Koalisi yang baru terbentuk adalah koalisi dengan PKB. Betul. Lalu kemudian tiba-tiba ada drama, saya sebutnya drama. Drama manuver dan lain sebagainya, pertemuan di PAN. Ada partai-partai pendukung dan sepertinya restu itu semakin. Oke, maaf Bang. Ini ada kereta lewat. Kereta lagi. Iya, kereta lewat. Soalnya ini kita dekat stasiun Jatinegara, Pak. Iya, negara yang presidennya di akhir masa jabatan hobi mengumpulkan koalisi. Bagus. Itu bagus. Itu Terserah bagus. kalian yang mau edit terserah, enggak juga terserah, saya serahkan. Ini jangan ada yang diedit. Enggak, dong. ini presiden luar. Hah? Di Vanuatu apa? Begitu. Enggak, jangan diedit. Loh, bagus loh itu mengumpulkan banyak orang, mengumpul banyak partai kan bagus. Itu Ya. silaturahim. Iya, Ajaran agama. Silaturahim itu semua partai, Bang. Hah? Iya, itu bagus. Jangan milih-milih partainya. Hah? Iya. Iya, silaturahim kan. Silaturahim yang- itu Allah suruh dengan siapa Nah, ini gua aja. Konsep silaturahim Jangan itu ini, mah. aku nggak suka orang bawa-bawa agama dalam politik tuh, Gua jadinya gini. salah, Apa salah tuh? tuh. Apa Kan tuh? hidup kita itu diatur oleh agama. Betul, semua. tapi Ini jangan gua dibawa jelasin. sesuai Enggak. kepentingan. Ini gua Apa- jelas. apa Silaturahim itu konsepnya itu adalah kita mau sama mau dan terbuka dan berniat baik. Kalau nggak mau ya enggak, gitu loh kira-kira. Oh, kalau nggak Gitu, mau, ya enggak. berarti udah diajak. Yang Nggak lainnya? tahu, yang jelas prinsipnya itu. Tapi 3 partai yang udah bentuk koalisi juga nggak mungkin diajak Nah, dong. mungkin dia nggak mau, kan Oh, bisa nggak jadi mau. begitu. Ini lempar ke dosa ke orang lain semua nih. Lah, Ini enak banget jangan nih lupa, ngomongnya. Pak Prabowo itu udah ketemu dengan Pak Surya Paloh. Betul. Pak Prabowo ketemu dengan PKS. Pak Prabowo Pertanyaan ketemu saya. dengan AHY. Kan Pertanyaan semua saya, ketemu. pertemuan di PAN, tim koalisi, Iya. inisiatif Pak Prabowo apa Pak Jokowi? Inisiatif semua ketua umum partai. Kenapa ada presiden situ. di situ? Hah? Kenapa ada presiden? Beliau presiden diundang di acara itu oleh diundang. ketua-ketua umum partai. Iya dong. Oke, ketua-ketua umum partai ini dalam apa? Ketua umum partai koalisi, ketua umum partai. Karena kalau koalisi kurang orang. Ah, Kalau dibilang baru bentuk koalisi belum bentuk. ah. Apa? Ketua partai apa? Pak Jokowi ini adalah pemimpin negeri ini. Pak Jokowi ini sudah pernah menang Pilpres Betul, 2 betul. kali. Yang saya tanya ketua Iya. umum partai ini. Iya, ketua umum partai ini. Ini apa slogannya? Ketua umum partai koalisi
Iya, silaturahim pemerintahan? ketua Apa? umum partai saja, ketua umum partai Kan luas, yang kan? punya Yang punya ikatan apa? hati, punya komunikasi dekat, ya sudah mereka kumpul. Nah, Berarti ingin bentuk secara tidak koalisi. langsung tidak dekat lagi dengan Teuku Umar. Tetap dekat, dengan semuanya dekat, Mat. Semuanya dekat dan semuanya berkomunikasi. Gini, Mat. Prinsip komunikasi itu gini. Dia datang nih, semua partai kan ketemu nih sekarang. Yang makin pusing dibicarakan nih, Bang. dua hal. Yang dibicarakan langsung dua ke hal. intinya, saya Iya, udah yang makin pusing. dibicarakan dua hal. Pertama, kita bisa sepakat untuk memajukan capres dan cawapres yang sama. Sudah itu. Belum, Oke. ini masih dibicarakan. Kenapa? Yang dibicarakan hal yang kualitatif dulu nih. Misalnya masalah kita sekarang apa? Ya. Siapa yang cocok menyelesaikan masalah ini? Kondisi geopolitik dan geostrategis kita kayak apa? Ya. Siapa yang pas jadi capres dan cawapresnya? Nah, kalau kita sepakat, udah kita berkoalisi, kita bekerja sama. Ya, bekerja sama dalam makna kita sepakat usung capres dan cawapres yang sama. Oke. Kedua, dalam silaturahim itu bisa juga yang diomongi ya kita nggak sepakat ternyata capres dan cawapresnya yang menurut pandangan kita si A dan si B. Kalau nggak sepakat, kita cari kesepakatan yang lain. Apa kesepakatan itu? Kita sepakat menjaga demokrasi yang sehat. Oke. Kita sepakat nanti bertarungnya itu harus fair. Oke. Jadi dua hal itu. Jadi jangan dimaknai semua pertemuan silaturahim itu selalu terkait siapa capres dan cawapresnya. Kita tidak Gitu. ngomong Jadi siapa itu capres terkait dan cawapres juga. ya? Yuk kita sepakat ya Tapi kita bertarung ngomongin yang fair. koalisinya, gitu. karena koalisinya sudah punya nama. Koalisi Apa, besar. Siapa yang bilang koalisi besar? Yang Iya, bilang itu kan koalisi besar sebutan-sebutan dari adalah ketua-ketua media. itu. Ketua-ketua itu Enggak, juga. Bukan koalisi besar, itu adalah bahasa yang digunakan oleh teman-teman media. Sampai dengan detik ini kita belum punya nama koalisinya. Iya, makanya misalnya pakai PAN istilah besar, mengusulkan, kan? iya karena media melihat ini banyak jadi besar. Dan diaminkan. Dan saya nggak pernah bilang itu koalisi besar. Tapi Bahkan saya koalisi. bilang, Tapi ya, koalisi. saya menyebutnya ini kerjasama politik. Saya nyebutnya kerjasama politik. Bang, harusnya dari 2020 kerjasama politiknya. Oh iya, jangan kerjasama sudah mau politik. diakhiri nih baru kalian Gini, tiba-tiba baikan. Ya Allah. Gini, Mat. Hidup. Mat. Lo harus belajar literatur politik juga. Betul, literatur Gini, politik. koalisi itu, Mat, Iya. dalam konsep politik, koalisi itu kata yang digunakan untuk sistem pemerintahan parlementer. Iya. Untuk untuk pemerintahan kita yang presidensial itu nggak ada kata koalisi. Karena koalisi itu, Mat, itu dia permanen. Bang, dua ini Permanen. semua pakai nama koalisi Ah, ketika iya, nyapres itulah dulu. salah. Ada Iya, salah sendiri salah iya. berarti. Salah. Koalisi apa Terminologinya, satunya? Koalisi apa? Dulu Nggak. 2019. 2019 Koalisi apa? Yang Pak Prabowo koalisi apa? Namanya Indonesia Bersatu. Indonesia KIB. Bersatu. KIB. Bukan. Weh. Bukan. Adil Makmur. Pakai kata koalisi Bukan. juga. Adil Makmur. Nggak ada Oh, nama koalisi. KIB tuh Bukan, sebenarnya. gini, Mat. Lu jangan menggunakan memframing ketika itu digunakan oleh media. Enggak selalu. Gini, gua yang nama bicara KIB konsep. itu apa? Yang nama KIB. KIB Sebelah ya? Yang Pak Jokowi. Yang KIB itu PAN, Golkar, dan P3. Enggak, itu yang sekarang. Yang Yang 2019 itu namanya apa? Tim pemenangan Prabowo. Kalau apa gua namanya? Adil dan Makmur. Yang sebelah? Sebelah apa ya? Lupa gua. Ada pakai kata Apa? koalisi. Kata koalisi itu bukan barang baru, Bang. Jangan Iya, bikin dia betul. seolah Tapi gua mau jadi ngelurusin. baru pas pertemuan Nih, ini. supaya penonton lu paham. Iya. Kata terminologi koalisi Sepakat. itu digunakan untuk terminologi parlementer. Makanya saya selalu bilang kita tuh nggak boleh punya oposisi Betul. karena Iya, itu parlementer. Nah, dalam konsep kita kita ya nggak 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 punya. kenal kata koalisi, nggak kenal juga istilah oposisi. Kenapa? Kalau koalisi itu dia permanen. Ketika satu keluar, maka bubar tuh koalisi. Itu di parlementer dan pemerintah bisa jatuh. Nah, kalau di kita kan kalau keluar misalnya nggak ada masalah, tinggal pindah lagi yang lain. Jadi konsep yang paling tepat di kita ya memang kerjasama, gotong royong dan sebagainya. Kenapa presidensial? Walaupun faktanya memang kita ini kan presidensial, agak-agak rasa parlementer. Ya makanya gitu. jangan Nah, tiba-tiba saya yang salah di sini, betul, Bang. enggak. Itu kan terminologinya. Betul. Bukan, lu nggak salah. Ketua-ketua umum juga sebut kata berkoalisi, Iya. berkoalisi. Ketua umum Iya, ketua umum loh. tapi kita harus luruskan kepada publik sebut di tentang ketua umum. pemaknaan itu. Saya sudah sering, Bang, gitu. dari episode 1 saya udah bilang. Bagus. PKS, Demokrat kalian tidak boleh bilang kalian itu oposisi. Ah, Harusnya semua partai itu bagus. oposisi. Betul, Abang bagus. jangan baru ajar rakyat, saya Bagus. sudah ajar rakyat duluan, Bang.
Saya sudah ajar, jangan persoalan koalisi Muhammad ini- besar. Muhammad ini sombong sekali. Harus sombong untuk orang-orang yang koalisi. Muhammad ini sombong sekali. Enggak, tapi saya juga nggak sepakat. Ada kata oposisi dan koalisi, kita itu sistem apa sih Betul, ini? kerjasama. Makanya kami melakukan kerjasama politik ini kan masih percakapan semuanya. Jadi kita mencari formasi yang terbaik. Ya. Semuanya masih kalau kata anak Medan ini masih PDKT lah, masih Oke. perli-perli. Belum ada Perli-perli. deal-deal khusus, belum ada belum apa? ada kesepakatan. Kesepakatan. Ya, jadi nanti kita prosesnya kan akan panjang ini. Ya. Siapa capresnya, bukan hanya bicara capres, siap ini kondisinya kayak apa, siapa yang paling tepat dan segala macam. Ya. Itu Ada semua akan kemungkinan dibicarakan. berubah haluan, tiba-tiba misalnya Gerindra akan ke kubu Nasdem. Ada kemungkinan itu? Bukan, mungkin Nasdem yang akan ke kubu Gerindra, itu yang paling tepat. Karena kan Oke, kondisinya begini, Bang, dinamis. saya rubah pertanyaannya. Heeh. Apakah ada kemungkinan Nasdem yang ke kubu Gerindra? Ada kemungkinan. Apakah ada kemungkinan Gerindra ke kubu Nasdem? Yang mungkin itu adalah Nasdem ke kubu Gerindra. Gerindra ke Nasdem tidak ya? Yang mungkin itu ada Nasdem ke Gerindra. Politisi. Bang, abang sumpah, saya ini pengen abang kembali ke kampus, Bang, biar kita enak ini. Gak mau gue ke kampus. Emosi saya ini, ya Allah, politisi. Enggak, apa yang lebih dari kampus sekarang? Coba lu jelaskan dulu ke gue. Apa juga yang lebih dari politik sekarang? Banyak yang bisa dilakukan di politik. Apa yang politik abang lakukan? itu adalah ranah. Selain ini, Nasdem Banyak. tidak apa? Nasdem ya. Selain itu apa yang abang lakukan? Selain milah-milah kata itu, apa? Yang jelas Apa? Mas ini Coba. Habis lagi kopinya. Lagi yang seru-seru. paling memungkinkan itu Mas tadi. Oh iya, paling Nasdem ke memungkinkan ya, Gerindra. paling memungkinkan Ya, paling ya. memungkinkan itu. Bang, tapi desas-desus soal ini dua matahari akan menjadi satu. Matahari apa itu? Matahari cuma satu, Ya. mana ada dua matahari? Lo yang bener. Ya, maksudnya dua matahari itu tokoh tetap yang- satu. Oke. Dua Analoginya tokoh. nggak pas tadi. Ya justru itu, karena ini kalau disatukan nggak pas, Bang. Justru itu. Analogi dua matahari itu salah. Iya, Nggak Bang. ada matahari itu satu cuma. Allah. ya gitu, Bang. Bang, maksudnya akan ada penarikan. Kok lo grogi gitu, Mat? Bukan grogi, Oh, saya gitu. tak mengatur, memilah bahasanya, Bang, biar orang tidak tersinggung. Benar dong. ya, luar biasa. Ikhtiar Top, saya. top. Udah Benar, lupa top. agama juga, Bang. Top. Lupa kampus, lupa agama juga. Sebahaya. Iya, makanya tadi orang ikhtiar nggak boleh diprotes. Lanjut. Akan ada penarikan PDIP masuk ke dalam kubu ini. Bukan penarikan, Saya nggak kerjasama. bilang koalisi lagi ya, kubu. Ya, kerjasama lah. Kerjasama, Jadi ya. posisinya setara. Ya. Kan kalau kami di Gerindra, Pak Prabowo juga posisinya menganggap partai besar, partai kecil itu setara. Oke. Jadi kita mau kerjasama, kita mau gotong royong, kita mau pastikan Indonesia ini bisa dibangun bareng-bareng. Kan kita nggak bisa napsi-napsi di Ya, Indonesia ya, ya. ini. Harus bareng-bareng semua kelompok, semua lintas latar belakang itu yang dipikirkan oleh Gerindra. Karena gini loh, Sudah dalam ajak juga sejarah dong kubu sana biar Oh ngobrol iya, bareng. semuanya diajak kan, Mat. Tapi ada yang mau, ada yang tidak mau, dan itu wajar. Jangan lupa, Mat, sejarah kita menunjukkan kita memang harus bareng-bareng. Coba lihat ya, ketika dulu kereta lagi, Mat. Iya. Maaf, Bang, ini Apa nih? ada kereta lewat. Ah, Soalnya ini kita dekat stasiun Jatinegara, Pak. Negara yang pakai sistem presidensial tapi rasa parlementer. kalau itu udah biasa. Ya, itu aja biar aman, Bang. Nanti diedit semua. Nggak ada jokes Jatinegara nanti muncul di sini. Kalau diedit semua. Nih Gitu mereka aja. suka ngedit-ngedit. Ini. Takut juga orang ini, payah lah. Enggak, saya juga yang suruh edit. Takut juga deh. Kita ya. belum aman-aman banget Oke. negara ini gitu. Aman lah, udah aman. Sebenarnya nggak cuma perasaan kalian aja. Alah, Bang, saya udah pernah Nanti kalau laporan. ada apa-apa aduin ke saya. Yang laporan itu siapa sih? Oh itu ya. Iya, Iya. iya. Oh, Mak Pantus lo tadi ini kan yang partainya apa tuh yang Hah? partainya apa yang laporan? Udah kita next pertanyaan. Jangan masuk ke sana, masalah baru lagi. Lah, tapi ya kan Allah. gua belain lo, Mat, waktu itu. Iya. Ya kan gua belain. Iya, kan? tapi saya juga udah ke sana. Oh, udah ke Mereka udah clear Oh, lah. Iya iya iya. Clear. Ya namanya kan bersilaturahmi. Oh, iya, kan? betul, Dengan siapa betul. aja boleh. Tadi pertanyaan lo apa ya? Jadi lupa Pertanyaan saya adalah PDIP masuk ke gua. Iya. Gerindra, Iya, kerjasama koalisi lah. ini. Kerjasama. Kerjasama. Jadi kita berdialog. Dan tadi saya cerita
misalnya dalam sejarah bangsa kita itu nggak pernah ada yang dominan. Oke. Harus kerja bareng-bareng. Misalnya ya, ketika PNI menang, Ya. PNI selalu ajak Mas Yumi dulu. Ya. Jadi jangan lupa ketika Bung Karno jadi presiden, bahkan ketika sistem kita parlementer, perdana menterinya pernah Mas Yumi. Ya. Pernah PSI ya, Pak Syahrir PSI, bukan PSI yang sekarang ya, Iya, iya. PSI yang Sarekat. Syahrir ya. Iya. Sosialis Indonesia sosialis, ya. iya. Yang Pak Mitro ya, orang tuanya Pak Prabowo. Jadi itu selalu kombinasi, selalu gotong royong. Jadi itu memang genetika kita, memang DNA kita. DNA kita itu dialog dan DNA kita kerjasama. Misalnya anak muda kan suka lupa bahwasannya negeri ini adalah negeri produk dialog. Pancasila itu itu produk dialog. Iya. Ya kan, Anda bayangkan loh rumitnya ketika menyusun Pancasila itu. Semuanya ingin Islam, semuanya ada yang ingin nasionalis, ada yang ingin ini macam-macam kan. Tapi kemudian selalu ketemu titik equilibrium baru. Titik keseimbangan baru, titik kompromi baru, itu namanya Pancasila. Jadi itu memang DNA kita. Jadi saya yakin serumit apapun kondisi kita, sebuntu apapun kondisi kita, ketika dialog itu dilakukan, pasti ada titik temu. Oke. Gitu loh. Pasti ada titik Sama temu. kayak gini loh, kalau akan ngotot nggak akan milih siapapun. Tapi kalau kemudian kita Saya bilang terbiasa, belum, Bang. iya belum kan. Namun ketika kita sering dialog, maka akan ada yang bisa terbuka. Artinya bisa jadi lo akan memilih, atau bisa jadi lo tetap nggak akan memilih. Itu adalah pilihan juga. Tapi yang jelas tradisi dialog, tradisi dialektika itu DNA-nya Indonesia. Nah, tapi kemudian tidak boleh dialog itu berujung pada residu anarkis, itu yang nggak boleh. Jadi termasuk tadi dialog itu jangan kemudian berujung pada tindak pelaporan, mengkriminalkan dan sebagainya. Jadi makanya saya bilang politik Indonesia itu harus diisi dengan orang-orang yang terbuka dengan dialektika. Jadi orang-orang yang tidak terbuka dengan dialektika jangan masuk politik, jangan ikut-ikut politik. Kan ada kan anak-anak yang kerjaannya cuma di kafe-kafe aja atau cuma di sosial media, nggak terlibat banyak gerakan, nggak terbiasa. Tapi kita tidak bisa dengan memaksakan anak Betul, muda nggak atau bisa, masyarakat nggak juga bisa. untuk langsung masuk ke politik. Betul, Kalau selama nggak harus masuk di politik. iya, Nah. atau peduli kepada Begini negara ini kan, selama sistemnya yang dibangun misalnya di dalam. pepatah yang punya sering diungkapkan itu, buta yang paling berbahaya itu adalah buta politik. Karena harga kopi lo, harga cabai kita di pasar itu ditentukan oleh politik. Lo bekerja di sini, ini juga ditentukan politik. Oke. Kalau di sistem kita otoriter, lo nggak bakalan bisa bikin acara begini, lo nggak akan bisa mungkin kritik Pak Prabowo, nggak mungkin bisa ngeritik Pak Jokowi, mungkin nggak bisa kritik gua. Kenapa? Itu yang bisa bikin lo mengkritik siapapun, itu adalah politik. Iya. Ada orang-orang yang ingin menjaga demokrasi. Jadi artinya memang ketika lo di luar, tugas lo menjaga penyeimbang, mengkritik. Ketika gua di dalam pemerintahan, gua harus siap jadi samsak. Begitulah demokrasi. Tapi samsak bukan maling. Iya, ya bukan maling dong, nggak boleh. Kalau Nggak dia boleh. jadi maling ya Tujuannya diteriakin. tetap memperbaiki. Iya betul dong, diteriakin, ditangkap, dihukum dan sebagainya. Jadi itu hal yang lumrah. Ketika gua di luar pemerintahan misalnya, nanti suatu hari gua tidak di pemerintahan misalnya, tugas gua mengkritik. Oke. Gitu. Dan itu ya saling saling tukar peran saja dan itu wajar. Iya, iya, wajar. Pertanyaan terakhir, Bang. Iya. Oh, udah mau habis ya? Iya, ya masih boleh sih. Terakhir ini tergantung kalau ini kita lanjut lagi. Ini terakhir. Soal ini pertanyaan terakhir soal kumpul-kumpul tadi. Ya. Kalau belum deal dengan partai-partai lain. Maksudnya belum deal dengan partai lain gimana? Iya, yang pertemuan ini belum ada deal apa-apa kan? Belum ada komitmen apapun dong. Iya. Salah lagi gua nih. Iya. Lu memang banyak salahnya. Mas. Astagfirullahaladzim. Masih banyak salahnya.
Orang pakai kata-kata yang paling aman kalau belum ada deal. Memang nggak ada deal gitu kan. Makanya jangan cari aman, Mas. Iya emang nggak cari aman. Ngomong aja apa adanya. Iya, kan belum deal. Deal itu udah kata kasar loh. Itu kalau kata halusnya komitmen. Masa di luar pemerintah takut-takut ya Saya nggak takut udah bilang itu deal. Belum ada deal. Ngomong aja, ngomong. Iya, belum ada deal, sekeras-kerasnya gitu. Anda yang ngomong gini. Jangan takut. Nggak Sekeras-kerasnya. saya nggak takut. Sekritis-kritisnya. Saya nggak gitu. takut. Yang penting lu udah berusaha. Gitu. Iya. Kalau dihukum karena apa itu kan konsekuensi aja, biasa aja. Iya, saya di sini nggak mungkin dihukum karena saya nanya. Saya nanya. Lanjut. Saya nanya ini. Saya mau nanya nih, Bang. Wah, nggak jadi deh. Emang dia sering kayak gitu? Itu artinya ada kebuntuan di nalarnya gitu loh, karena takut. Makanya buntu. takut tuh nggak bagus. Nggak buntu. Ah iya apa? Bener nih. Iya. Bener nih. Bener. Iya. Ibu Mega gimana dealnya sama Pak Prabowo? Kan dulu udah dilanggar sama Bu Mega. Aduh, Apa dilanggar? harusnya aku keras ke Pak Prabowo ya. Yang ngamanin Bapak ya. Kalau aku keras ke sana, siapa yang ngamanin? Iya. Salah nih saya nih, salah kan makanya. Iya. Kalau belum ada deal dengan partai-partai lain, belum ada komitmen, belum ada surat apapun itu, belum terbentuknya koalisi. Tetapi Gerindra komit dengan Gerindranya sendiri dong. Artinya kalau ada tawar-menawar, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh? Sederhana, Mat. Pasti ada deal. Misal, kalaupun Pak Prabowo menjadi wapres, Nanti kita bicarakan. masih ada kemungkinan itu? Bukan, gini, kemungkinan itu nanti ada dalam prosesnya. Nanti masih dalam proses dan kami tidak mau berandai-andai. Yang jelas begini, yang jelas pasti ada deal. Deal itu bisa bermakna tadi saya sebutkan, bisa sepakat kita capres dan cawapres atau kita tidak sepakat. Artinya kita berbeda. Kita ya udah bertarung gitu. Jadi dua hal ini tetap jadi kemungkinannya. Jadi Iya, tapi dalam posisi Gerindra. Posisi Gerindra terang. Kita ingin Pak Prabowo jadi capres. Oke, nah itu dong Itu konsisten dulu posisinya sama itu. itu. Jadi Iya. posisi kita terang dan jelas. Kita ingin Pak Prabowo jadi capres dan kemudian kita membuka pintu komunikasi. Dengan partai-partai lain. Dengan partai-partai yang lain. Artinya kalau nah, ada sekarang partai, udah ada partai yang PKB, sudah sepakat iya. yaitu PKB. Artinya kalau ada anggota baru yang masuk di dalam Gerindra dan PKB ini, partai-partai kemarin lah yang bertemu itu membentuk sebuah koalisi, tapi dengan deal bukan dengan deal ya, dengan tidak mau dengan komitmen Gerindra tadi bahwa Pak Prabowo yang capresnya, maka Gerindra akan menolak. Gerindra akan berusaha keras dan berdialog dengan baik memastikan Pak Prabowo capresnya. Itu saja. Masalahnya nih ya, obrolan-obrolan koalisi deal dan deal ini bukan siapa capres siapa cawapres, siapa yang dapat kue A, kue B, kue C, siapa yang pegang IKN, siapa yang pegang. Itu bersuujon namanya. Enggak suujon. Itu berburuk sangka. Enggak selalu begitu. Bang, kita buka-bukaan di sini, Bang. Iya, buka-bukaan dong. Buka-bukaan dong, Mat. Enggak, kita enggak usah takut. daripada Ayo, buka-bukaan, Mat. daripada buka-bukaan kita tutup-tutupan aja. Kita tutup aja. Ini yang takut buka-bukaan dia. Kok saya enggak Allah, takut. abang mah aman. Saya orang luar, Bang. Saya yang kena Enggak semuanya. aman dong. Semuanya aman. Allah, saya sudah tidak percaya bacot-bacot politisi kayak begini. Semuanya aman, Man. Ayo, Aman, Man. ayo kritik Gua kami. pastikan Ayo kritik aman, kami. Man. Gua percaya bacot lo, Man. Jangan khawatir. percaya? Percaya gua bacot. Lo bacot lo percaya. Jadi jangan Percaya, takut. berarti bener Selalu dong? kritik. Enggak. Percaya maksud gua percaya lo kritik gitu loh. Oh iya enggak. Masalah kritik lo benar Enggak, dan iya, salah itu lain hal. Saya mau bilang bahwa deal itu tidak sesederhana Memang kamu nggak capres ada. kan? Yang Kamu sederhana capres. itu cuma warung Padang. Ya, Yang karena lain pasti di dalamnya ada obrolan soal berapa menteri yang kami terima ketika kita masuk. Itu rahasia umum, Bang. Oh iya, Nggak usah itu ditutup-tutupi. itu keinginan untuk kerja dan berkontribusi, Mas. Itu enggak keinginan kerja kontribusi apa? Iya dong. Ada seorang ketua umum partai pidato dan pokoknya kita tetap 5 kursi. Oh, Itu iya, udah rahasia karena umum. dia ingin berbuat lebih baik dengan 5 Ya elah. posisi itu. Itu. Jadi jangan Gini-gini bersuujon nih. terus loh, Mat. Dia ingin berbuat lebih banyak dengan 5 menteri. Kalau 5 menteri kan dia bisa bikin banyak. Kalau cuma 3 menteri cuma bisa bikin sedikit gitu loh. Iya. Iya. Gerindra dua ya? Iya, berarti Dua kita apa bisa tiga? bekerjakan 2 itu. Dua. Iya, 2. 2-1 nggak usah Lopima kan masuk di awal. Iya kan? 1 baru 1 tahun Ya kan masuk. pemain Berbuat apanya lebih di banyak, pertandingan itu kan bisa bisa ganti pemain. Oh iya, itu Kalau berarti bukan dua. berbuatnya yang lebih banyak ya kalau yang itu ya.
menariknya yang lebih banyak. Oke, sebelum makin chaos nih acara ya, kita mending tutup Bang Daniel ya. Ya, semakin saya jangan pancing keceplosan ya. Semakin lebih. Oke, Bang, terima kasih banyak. Sama-sama, Mas. Senang sekali Terima kasih, sudah ngobrol. sukses dan terus berbuat, Ya. terus kritis. Nanti besok-besok masih mau ya datang Oke, di sini tentu, lagi. Ya. tentu. Kalau Bang Daniel udah mau, artinya berarti Bang Daniel tersinggung tapi nggak ngomong. Iya, iya. Enggak, gua enggak tersinggung. Iya, berarti kalau diundang datang lagi. Iya, insya Allah, Oke. insya Allah. Oke, terima kasih para maling semuanya, teman-teman di sana. Jadi ya itu ya, guyon-guyon aja apapun pilihan kalian ya. Enggak ada guyon tuh, serius semuanya. Ya benar, serius Iya, termasuk yang serius tadi semuanya. jatah menteri, jatah apa, Oh iya, serius semua. Serius juga, benar berarti. Semuanya serius. Serius. Oh iya 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 iya. Oke, kalau begitu teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan. Semoga bermanfaat untuk kalian semua dan semoga sehat selalu. Amin. Apapun pilihan kalian, yang paling penting kalian bahagia ya. Prabowo presiden. Jangan. Cut ya. Tolong cut bagian itu ya. Cut bagian itu. Saya tidak mau disusupi di sini ya. Tolong. Kalau Anda mau kayak begitu, saya juga datangin dari yang lain gitu biar 2 orang. Prabowo presiden. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, lucu dong itu. Iya. Presiden Prabowo 2024. Oh, tapi udah habis kan? Enggak, belum nih. Saya belum tutup dari tadi nih. Saya belum tutup. Saya kasih ruang untuk mereka bisa edit gitu. Oke, kalau begitu saya Muhammad Al-Katiri pamit. Terima kasih Bang Daniel. Sama-sama, Mat. Assalamualaikum Sama-sama. warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.